siapa? Tangkap dia guys. Alhamdulillah. Sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat. Kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing. Juga launching di sana dan di seluruh Indonesia juga mayoritas. Kondo ini. Ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko ada kurang lebih ada 2.000 toko lah. Punya 2.000 toko. Itu 2.000 toko yang mana sih 2.000 toko? Ya enak lah, ndah kan gretongan gimana sih? Setiap apa-apa yang Live kemana sih? Ditungguin loh. Live celana dalam sama BH-nya itu. Kasihan tuh lihat Onyo tuh guys. Saya ini jadi pencari pesugihan tapi nyamar. pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak. Waduh, kalau pura-pura pesugihan nggak tahu itu dia. Salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas. Azim, kalian lihat deh guys tuh video yang ke Ruben, astagfirullah, bener-bener ya dia yang ke tempat pesugihan terus melakukan ritual dan katanya itu hanya gimmick dan konten. Emang setan di sana ya, iblis di sana. Supir, bahkan tukang makeup, tukang kebun, tukang apalah, itu akan tumbal. Kalau tidak dapat nanti keluarganya sendiri. Calon suaminya, pacarnya, itu haknya dia. Tidak ada lagi hubungannya dengan Pengacara PA. orang lain tanpa izin lalu digunakan untuk flexing. Hal ini bisa memicu masalah. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Akhirnya pelaku penyekapan ditangkap guys. Bener-bener ini orang, bener-bener orang bejat ini. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys videonya guys. Ini dia videonya. Sama siapa? Topik siapa? Pelaku biadab. Alhamdulillah. Alhamdulillah Taufik Hidayat kooperatif ya. Nanti berikan keterangan sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Oke, terima kasih. Berapa? Mana nih dia komandan? Sudah di tengah. Atau Abi di tengah. Terus di tengah. Nah, nggak di borgol dia. Ya, nah, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Apain Pak? Bilang ada hikmahnya segala. Kasih bogem aja kepalanya itu, matanya itu. Biar dia ngerasa gimana sakitnya. Jadi bener-bener pelaku ini, bener-bener ini bukan manusia lagi menurut saya guys. Ini nih setan berwujud manusia guys. Bener-bener parah orang ini tadi. Warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Dan pengobatan kan tanggung jawabnya dokter. Tadi kan ngomong biaya tuh, seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana, saya tanggung. Jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya, dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah, kebutuhan di rumahnya. Dan yang paling utama adalah ngingetin pada seluruh kaum perempuan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia. Sekarang itu kan peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada, pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Udah, titik, itu penting. Selama 6 tahun, saya juga cek juga sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya, kita juga launching di sana dan di seluruh Indonesia juga mayoritas. Kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko kurang lebih ada 2.000 toko lah. Punya 2.000 toko. Itu 2.000 toko yang mana sih 2.000 toko? 2.000 toko, terus kalau 2.000 toko masa nggak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. 2.000 toko. Coba deh, ada yang toko dia di Pondok Indah, ada yang toko dia di mall-mall besar. Jangan, kalau belum bayar pajak mikir dua kali. malu nggak lo? Tuh ditantangin. Gua suka nih komentar ini.
Mana 500 N lu? Cio gadungan. Mana lo? Buruan nggak lo? Buruan. Netizen mah nggak seru, dikasih video gini aja masih Sarwendut langsung iba. Jangan terkecoh. Aku bilang jangan terkecoh. Itu dia lakukan karena si Onsu itu udah mulai ke KPAI. Dia udah mulai pencitraan. Kalian jangan terkecoh. Tapi kita itu salut. Dia berani nih bawa anaknya bagus. Nah bagian itu tuh bagus. Akhirnya dia dipertemukan sama anaknya. Kalau bagian yang lain jangan terkecoh. Bener sekali itu. Jangan terkecoh soalnya lipnya udah Followerku sepi. nggak boleh terkecoh ya dengan berita sepotong ini. Di sini juga si Kak Onsu bagus loh. Masih kayak biasa aja. Padahal sebenarnya kalau itu kita, udah muak kali dia itu. Pintar dia nih momennya pas si Onsu udah mau pergi. Dia ini mau menghilangkan kisah-kisah live birahi mereka. Jangan kalian terkecoh ya. Tabok. Cuy. Bukan Cici aja. Kebetulan anak-anak baru landing dari Singapura. Maaf ya, ada anak-anak ya, enak ya. Pulang liburan di Jombang sayang. Ya. Ci mau kemana Ci? Jalan-jalan anak-anak. Ada anak-anak ya, ada anak-anak ya, ada anak-anak ya, berulang-ulang anak-anak. Kemarin kok kemana aja? Sarwendut Gunung Kawi. Ada anak-anak. Kalau udah kayak gini aja anak-anak apa loh? Kemarin lu jelek-jelekin bapaknya congcang. Ngata-ngatain 200 jutanya di depan si Mokondo tuh, si CEO. Ngata-ngatain live birahi kok di depan anak kau. Anak. Sekarang lu anak-anak lu biar menghindari wartawan lo. Mana nih temennya kemarin si Cherry Bell itu bilang dia turun 3 kilo, mukanya ini stres. Mana ada tuh, bebe aja tuh mukanya. Malah baru perawatan kayaknya nih dari Singapura. Katanya anaknya lagi tarik balik Singapura. Dasar lu, cuy. Nah kan, apa aku bilang? Jangan percaya kalian sama si Sarwendut Gunung Kawi ini. Pagi ini dia katanya ke Komnas Perempuan. Ngapain lu ke Komnas Perempuan? Apa yang mau dilindungi dari lu? Apa yang mau dilindungi? Harusnya lu itu ke KPAI sama ke komisi-komisi tuh. Yang ini untuk kena sanksi pelanggaran live birahi sama ngajak-ngajak anak lu live. Ngapain lu ke Komnas Perempuan? Emang lu di KDRT sama si Onsu? Terus dia ini katanya kemarin live itu ke airport itu pun karena si Onsu baru dari KPAI. Buru-buru dia katanya balik dari Singapura nih, antar anaknya balik. Dasar lu playing victim. Buruan lu press conference. Ke Komisi Perlindungan Perempuan, lo apa yang mau dilindungi lagi? Gunung Kawi yang mau dilindungi. Dasar lu. Setan Gunung Kawi. Enak katanya nih. Ya enak lah, dah kan geretongan gimana sih? Setiap apa-apa yang geretongan itu pasti enak. Yang tidak enak itu yang kita bayar karena menguras kantong. Ya kalau kantongnya full, kalau kantongnya zero, enak itu nggak usah ditanya. Sosok romantis di depan kamera, giliran dipanggil KPAI bilangnya pengen menyelesaikan masalah dengan tertutup. Kok bisa kau sesinting itu? Banget 2 minggu udah nggak live. Kemana sih? Ditungguin loh live celana dalam sama BH-nya itu. Sumpah BH gue kan lagi banyak yang rusak ya. Gue udah pengen check out BH baru sama kancut baru noh. Sumpah buruan dong, mumpung Ruben lagi umroh live, siapa tahu dosa lu diampunin, ya nggak? Kan sayang tuh 200 juta setengah jam udah hilang tuh kali berapa minggu lo nggak live. Lumayan kan buat bayar cicilan rumah baru, rumah bersama sama CEO-nya. Ini orang obsesi kuat banget biar dikira CEO, sampai pamer foto di depan toko orang biar dikira toko miliknya. Lo kira netizen gak tahu kali ya? Netizen jangan cari di Google, nanti tambah malu dia. Segitunya ingin validasi bahwa dia punya
bisnis usaha miliknya. Tanpa harus validasi, kerjakan saja, lakukan ketika memang punya bisnis. Mau bisnis kutang, CD, BH, terserah. Oke, semangat. Pacarnya Ibu Peri yang konon katanya sekarang ya. Iya. Jadi mana bisa lebih canggih nggak? Semua tempat di Jawa Timur yang terkenal banget, Gunung K gitu terkenal. Lagi ke perlindungan anak boleh-boleh saja, tapi jangan lupa ya, gue tetap akan berada di sisi Wen-Wen dan Gio. Gue mendukung Wen-Wen untuk membongkar segalanya sesuai dengan perkataan dari lawyernya si Wen-Wen yang keren banget menurut gue ya. Mereka nggak takut untuk itu. Maka yang harus kita dukung adalah dibongkarnya fakta-fakta yang sebenarnya oleh Wen-Wen. Semangat Wen-Wen. Ntar kita lanjut lagi di pembahasan yang lebih serius ya guys. Astagfirullahaladzim, kalian lihat deh guys tuh video yang ke Ruben. Astagfirullah, bener-bener ya, dia mau ketemu anaknya pakai segala diintilin sama tuh kurir ya. Emang bener-bener, kurir, gue kasih tahu sama lo, lu baru pacaran sama si Wewen tapi lu udah kayak gitu. Harusnya nih misalnya ya, lu dikasih tahu nih sama si Wewen kalau si mantan lakinya misalnya begini, ya udah sebagai pacar yang baik seharusnya lu nggak usah ikut campur, apalagi sampai ke Ruben datang ke acara anaknya, lu segala ikut-ikutan, mau ngapain lo di belakang? Dia ini ya nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lo kurir. Pun bener-bener ya, gue kalau jadi korban ya, gue siram tuh si kurir. Ngapain sih lu kurir? Aduh, bener-bener ya, si Mokondo ini selain nggak mau modal, dia ini ya nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lo kurir. Bener-bener deh ya, gue nggak habis pikir gitu. Koruben itu sebaik itu ya. Gue kalau jadi koruben ya udah gue usir ya, udah gue siram lo pakai air cabai, tau gak lu? Emang kalian berdua tuh cocok, yang satu mau kondo, yang satu orang nggak tahu diri. Udah cocok kalian berdua, berdebah, emang paling bener ya. Kalian berdua ini dihempas, diviralkan dan juga dikasih sanksi ya oleh para netizen yang ada di Indonesia, karena kita itu nggak suka yang namanya orang jahat. Tahu diri dikit, minimal kalau udah ditolong tahu diri, jangan malah udah ditolong malah nggak tahu diri. Sekarang kalian rasain deh ya, hukum tabur tuai itu nyata. Menyala Koruben. Sarwenda nonton bu, ya nggak apa-apa. Dia mau nonton aku juga nggak apa-apa. Kan aku kan sama Sarwenda berteman, sama Koruben juga berteman. Cuman kalau agak aneh-aneh, agak neko-neko, ya kita namanya teman ya biasa lah. Tapi aku lebih temen deket aku sih Kak Uben ya, karena aku tahu banget sama Koko Ruben Onsu gitu. Jadi maka aku bilangnya Kak Haji. Jadi aku lebih tahu sama beliaunya. Beliau orang baik ya, orang baik. Terus kalau aku ada masalah dia selalu telepon aku. Dia selalu bilang, "Adek tetap semangat ya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu gitu. Hati-hati gini." Jadi Kak Ruben tuh orang baik. Aku belum pakai softland. Iya, maksudnya agak biar, sinian. Iya. Ibu minta softland dong biar bisa baca. Yang datang ke tempat pesugihan terus melakukan ritual dan katanya itu hanya gimmick dan konten. Emang setan di sana ya, iblis di sana itu mengerti itu hanya konten. Kalau kalian sudah melakukan ritual di sana, otomatis kalian tuh sudah melakukan perjanjian dengan setan-setan di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang dikejar gitu, misalnya ada yang mau dikorbankan atau apa, ya wajar saja. Emang setan mengenal dunia konten kreator? Enggak gitu kan ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan dan sudah melakukan ritual ya di tempat pesugihan, itu secara otomatis sudah melakukan perjanjian dengan setan. Jadi hati-hati, jangan suka sembarangan pergi ke tempat seperti itu. Gunung Kawi sekarang tengah viral, seperti viralnya si artis. Kalau ada orang ritual di Gunung Kawi kan, sama juru kunci Gunung Kawi itu dia minta kekayaan, minta persugihan kekayaan, percaya atau tidak, tumbalnya itu adalah manusia. ART apa namanya itu, ART, ajudan, supir, bahkan tukang makeup, tukang kebun, tukang apalah, itu akan tumbal. Kalau tidak dapat nanti keluarganya sendiri, karena si suami sudah ini dengan dia, suami selamat dari tumbal, nanti ayah, bapak, anak, dia sendiri itu, dia sendiri akan tumbalnya, sakit-sakitan dia. Karena kan dia minta kekayaan, dia sudah terikat dengan jin. Di rumahnya itu ada itu tempat ritual dia, satu ruangan gelap itu. Disitulah foto-foto tumbal-tumbal selanjutnya. Dia seperti dipanah, bahaya tahu.
Yang kayak gitu tuh bahaya. Kita sudah banyak dosa, jangan pernah buat pesugihan minta kekayaan. Sama juga kau menduakan Tuhan. Rata-rata yang hina Bunda Sarwenda dan Pak Jio di video-video kita nih, kirain aku lebih cakep dari Bunda Sarwenda, kirain aku lebih cakep dari Pak Jio. Giliran kita buka profilnya, ampun, sumpah. Ternyata ada yang mukanya sama kayak aku, bahkan jauh di bawah aku. Ada yang tanggos, ada yang udah keriput, ada yang jelek, lebih jelek dari aku. Aku pikir aku yang paling jelek di muka bumi ini. Ternyata masih ada yang lebih parah. Tapi ngehina Bunda Sarwenda, ngehina Pak Jio, ampun deh kalimatnya. Dikirain aku, tampang mereka itu di atas mereka, di atas Pak Jio, di atas Bunda Sarwenda. Giliran dilihat, ampun deh, sumpah. Kucing tuh piaraan aku kan punya piaraan kucing. Kadang kalau kucing aku dekat sama lu yang hina-hina itu, pasti dia langsung kayak mengeong-ngeong, ketakutan gitu ya. Secara muka lu tuh udah merongos, tongos, bau. Kalau menghina orang tuh mbok lihat, ngaca, lihat muka sendiri. Kirain aku yang ngehina, levelnya jauh di atas Bunda Sarwenda, jauh di atas Pak Jio. Ternyata sampah. Heboh itu aku lihat namanya. Abis itu memang ada dia diomongin juga sama itu sama bapak yang di sana itu bahwa dia datang itu seringnya tuh datang tuh tahun 2021 gitu. Iya, ke situ tahun 2021. Nah, di situ katanya oh ya gitu. Nah, gue nggak kepo banget, yang pasti setahu gue kalau nama ada di situ berarti memang untuk ritual, bukan untuk, kecuali kalau kita datang cuman mau main-main di situ, dia nggak perlu tulis nama karena kan nggak mau naik ke atas. Kan tulis nama itu supaya kita dapat untuk ritual itu dapat yang membimbing kita, dapat kuncennya, kita dapat bisa membuka pintu-pintu yang sampai atas sana gitu. Jadi harus tulis nama. Dua tetap pialanya. Satu yang dapat dua. Oh, juga dapat dua ya. Ella takut lapar ya langsung. Astaga, Ella. Ya. Ya, makasih Nak. Boleh naik nasi. Lapar gitu. Kita makan dulu. Habis nonton anak-anak. Ngobrol dong. Udah tadi ngobrol banyak. Oh. Ngobrol apa? Macam apa sudah. Salah ya. Selamat makan sayang. Makan. Makan, makan dulu. Hei. Wow, gendong. Semuanya. Wow. Cici Talia disamperin sama Kek. Kita tungguin dong. Nia, kamu disamperin siapa? Samperin Angkol ya? Angkol samperin dia ya? Dia dibeliin es krim, aku tuh kan dibeliin. Iya. Biasa aja, makasih ya sayang, aku juga dibeliin es krim. Iya dong, masa kalah sama Cici. Bisa dong. Apa yang dilakukan Sarwenda ya terkait dengan calon suaminya, pacarnya, itu haknya dia. Tidak ada lagi hubungannya dengan Ruben. Kalau misalnya pacarnya itu saya katakan, dia bawa ke rumah pun hanya buat konten sebagai mana, ya sah-sah aja, itu kan rumah sudah diserahkan, termasuk juga ditempati oleh Sarwenda. Kecuali, saya bilang ditegaskan dari awal, bahwa Sarwenda tidak boleh membawa suami atau pasangan suami ke rumah itu, ataupun menempati. Itu punya alasan. Tapi terkait mencampuri dia itu CEO atau bukan, itu tidak lagi ranahnya. Seperti itu gitu loh. Nah sekarang gitu loh, kalau menyerang ibunya gitu loh, sementara anak dengan ibunya, kan pilihannya dua. Apakah nih anak itu justru akan membenci ayahnya, atau sebaliknya? Itu harus dipertimbangkan. Makanya saya bilang, ini masalah keluarga, harusnya tertutup rapat. Jangan sampai umbar gitu loh. Apalagi kan istilahnya Sarwenda pernah meminta maaf kan, walaupun secara eksplisit kan, harusnya itu diredam. Udah stop. Bukan justru malah mencuat. Artinya Sarwenda bermaksud untuk menyudahi polemik ini di media sosial gitu loh. Dan tidak
gaduh lagi gitu kan. Artinya segala sesuatu bisa dibicarakan terkait rumah, terkait apa kan, seperti itu. Tapi sebaliknya Bang, pas permintaan maaf itu mencuat, kalau ini makin berkembang Bang, melebar kemana-mana Bang, itu Abang melihat seperti apa? Ya pasti gitu loh, karena ini sudah di media sosial, udah dibumbin bermacam-macam, dikasih garam dan sebagainya. Ini kan banyak persepsi, meskipun netizen kan memberikan andil pemikirannya kan, meskipun tidak memahami yang sebenarnya. Itu yang membuat rancu, akhirnya saling serang sana sini merasa ini memberikan statement di media sosial. Nah itu gitu loh. Nah semua kembali pada pihak-pihak yang memiliki masalah gitu loh, ya nggak harus segera menghentikan, menyetop semua ini gitu loh. Karena bagaimanapun kan anak yang harus dipertimbangkan. Bang, beberapa hari ini juga kita kan melihat bahwa mungkin pacar Sarwenda juga membuat konten di dalam rumah itu Bang. Itu seperti apa Bang menyikapi Bang? Nah pertanyaannya, Anda nggak larangan pacar Sarwenda membuat konten di rumahnya, ibaratnya itu di rumah Sarwenda juga, karena itu kan termasuk hak monogini, ya nggak? Kalau rumah itu istilahnya apa namanya dihasilkan selama proses pernikahan berjalan, artinya itu masih milik bersama. Seandainya nanti dijual atau apapun, artinya hasilnya harus dibagi dua. Anggaplah itu rumah Sarwenda. Sarwenda merasa memiliki, ya dia mengajak siapa aja. Sejauh orang yang diajak itu tidak bermaksud ingin menguasai rumah itu, ya nggak ada masalah. Ada larangannya di mana? Seperti itu kan? Tadi tidak salah ya Bang, yang Sarwenda mengajak pacarnya untuk membuat konten di dalam rumah itu, dan yang kita tahu juga Sarwenda jualan di akun media sosial itu di dalam rumah itu juga nggak masalah Bang? Nggak masalah. Itu kan rumah yang ditempati Sarwenda. Iya nggak? Kalau rumah itu masih termasuk harta gono gini, artinya milik Sarwenda juga. Masih milik bersama. Pertanyaan, larangannya di mana? Kecuali, kan saya bilang kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa Sarwenda tidak boleh membawa cowok ke rumah, siapapun itu boleh. Masalah keluarga harusnya tertutup rapat, jangan sampai terumbar gitu loh. Apalagi kan istilahnya Sarwenda pernah meminta maaf kan, walaupun secara eksplisit kan, harusnya itu diredam, udah stop, bukan justru malah mencuat. Artinya Sarwenda bermaksud untuk menyudahi polemik ini di media sosial gitu loh, dan tidak gaduh lagi gitu kan. Artinya segala sesuatu bisa dibicarakan terkait rumah, terkait apa kan, terkait nafkah bagi mantan istri ataupun nafkah bagi anak ya. Ini kan sebenarnya sudah dimediasikan, disepakati, didiskusikan sejak awal, sejak proses perceraian itu ya. Perlu diketahui bahwa proses perceraian ini kan terkait gugat talak ya, yang dilakukan oleh Ruben Onsu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ketahui, apakah nafkah 200 jutaan itu ada dalam putusan ya. Yang pasti nafkah 200 juta itu sudah disepakati dan sudah disetujui oleh Ruben. Terkait penggunaannya pastinya kan bukan buat anak segala macam kan ya, mungkin buat rumah atau apapun itu, pendidikan ya. Dan itu yang perlu dicatat, itu sudah disepakati dan disanggupi oleh Ruben sejak awal. Oleh karenanya itu kan sebelumnya sudah dilakukan oleh Ruben, ya enggak? Dan kalau Ruben tiba-tiba menghentikan atau tidak memberikan nafkah dengan alasan bahwa dia sulit mengakses, sulit bertemu anaknya, kalau menurut saya itu bukan alasan yang tepat. Haknya Sarwenda dong buat melakukan apapun, ya enggak? Dia mau berpacaran dengan siapapun, kan sudah ada hubungan lagi sama Ruben. Loh iya, ya kan? Terkait dia membawa ke rumah itu membuat konten, ya itu urusannya Sarwenda gitu loh. Seperti itu. Kalau memang dianggap itu menyalahi dan ada perjanjian tersendiri terkait rumahnya, silakan gugatan. Ya enggak? Tapi tidak boleh mengusik dan istilahnya ikut campur dalam hubungan Sarwenda gitu dengan pacarnya atau calon suaminya atau sebagainya. Itu harus dipisahkan gitu loh. Jadi perkara anak ini perkara antara nafkah dan perkara hak asuh.
harusnya fokus di sana. Tidak perlu melebar kemana-mana. Tidak perlu juga menceritakan terkait komunikasi dia dengan anaknya. Yang katanya dibalasnya lama. Ya kan yang bermasalah dengan ibunya, bukan anaknya. Jadi jangan mengesankan seolah-olah justru anak juga ikut dilibatkan. Ya saran saya, apapun itu baiknya tidak larinya ke media sosial. Karena bagaimanapun kasihan anak-anak. Ya, harus mempertimbangkan anak. Karena bagaimanapun media sosial itu jelas akan terus ada dan kita khawatir mengganggu tumbuh kembangnya anak ya. Jadi baiknya hal-hal seperti ini kalau dianggap perlu lakukan secara hukum ya enggak, itu akan lebih baik tanpa harus perang di medsos, karena bagaimanapun yakin tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau di media sosial justru akan menguntungkan pihak-pihak yang hanya mau menggoreng masalah ini. Bang, perlukah Ini Sergio memakai properti si Ruben tanpa izin ya. Kalau ini sih nggak boleh ya. Secara perspektif hukum, memakai properti orang lain tanpa izin lalu digunakan untuk flexing, hal ini bisa memicu masalah hukum ya. Apabila hanya foto, membuat konten di properti orang lain tanpa izin, lalu si pemilik tidak terima, pemilik bisa menuntut secara perdata ya, bisa menarik biaya sewa. Lantas apabila ada kerugian dan menggiring opini publik seolah-olah terkesan bahwa properti tersebut adalah milik pribadi, maka hal ini bisa memicu masalah hukum yang lebih berat ya. Apabila terjadi kesan seolah-olah sukses, seolah-olah kaya, memiliki properti yang mewah, sehingga mengibuli orang lain ya, mengelabui orang lain untuk ikut di bisnisnya, mencari pasangan, mencari pacar ya, mencari pembeli, hal ini bisa dituntut dengan pasal 378 KUHP, yaitu dalam kategori penipuan. Jadi bahaya ya, jangan asal memakai properti orang lain, diaku-aku, digunakan untuk flexing seolah-olah kita sukses, seolah-olah kita menjadi bos besar ya. Hal itu bisa memicu masalah hukum yang sangat serius. Gimana menurut kalian? Silahkan isi kolom komentar. Kata Wenda, cuci muka lagi deh yang, cuci kaki lagi gitu. Gue bersihin muka. Kan kita mata ini punya ekor. Iya. Ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue gitu, lah, kok itu gede banget sih, tinggi? Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngelihat makhluk halus. Ih, gue merinding. Kayak gimana tuh? Tinggi, gede. Ya, itu bener-bener dia mau menuju ke kasur anak gue. Makhluk halus itu posisinya di kamar mandi berarti? Enggak, dari sana. Oke. Dari arah dari luar kamar mandi. Iya, jadi dari pintu gue itu masih ada space lagi kosong ke sana. Jadi ke sini, lewat sini, pintu, kasur, ruang tamu kamar baru kamar mandi. Oh, nah itu lari dia? Apa ngapain? Enggak, jalan aja dia biasa. Gue lari dong otomatis. Langsung gue nyelamatin anak gue. Gue takut. Nah pas nyelamatin? Gue teriak-teriak manggil istri gue. Gue bilang ambilin baju gitu. Gue ambilin baju. Terus kayak gitu, yang ini kenapa ya katanya. Aku bilang, mungkin ini kayaknya, ini hari apesnya kayaknya. Jadi semua seketika. Udah kita berdoa, stay positif dong. Gue masih stay positif. Berdoa. Dah berdoa. Gue mau berdoa karena keyakinan gue berdoanya begini. Iya. Lo tau gak, tangan gue gak rapet. Jadi gak bisa diginiin? Gak bisa. Tangan gue gak rapet. Apa? Maksudnya kayak dia menolak atau ada sesuatu di tengah-tengah? Apa kenapa nggak rapet? Gak ngerti. Semuanya, Wenda juga gitu? Enggak, Wenda ngelihat. Hah? Wenda biasa aja. Gila, serem banget. Dit, lu kayak nonton sebuah film dan ini nyata. Apa ini karena gue takabur ya, gue gak pernah percaya kayak begituan. Tapi kenapa mesti gue digangguin ya? Maksudnya gue menghina juga enggak. Iya. Maksudnya menghina, woi setan keluar lo. Enggak. Itu gue sering kayak gitu. Gue gak pernah loh. Iya. Ngucap gitu, gue tuh gak pernah, Dit. Ngucap begitu. Oke. Dah duduk diam. Wenda duduk, gue duduk. Yang penting kita nyelamatin Talia. Diam aja. Kita lagi diam, pintu rumah. Kusuk. Maksudnya kayak di pintu kamar gitu? Iya. Kayak ada seorang yang mau masuk gitu? Iya, kayak maksa masuk. Itu Wenda juga ngeliat dong? Iya, gak ada orang. Terus apa yang terjadi? Dibuka pintunya kah? Atau lo ya akhirnya gue buka, gue marah.
Nggak ada siapa-siapa. Kok gitu ya? Gila. Itu di satu malam yang sama Itu ya? dahsyat malam yang sama. Nah, Itu berlangsung, kejadian itu berlangsung, itu membuat takut gue selama hampir 10 hari. Kejadian itu selalu terjadi setiap dipukul jam 2 sampai jam 4 pagi.